Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10, yaitu bab keempat dengan judul Hidup Mulia dengan Menghormati Orang Tua dan Guru. Dalam kehidupan, setiap manusia tidak bisa lepas dari peran dan jasa orang tua. Kehadirannya merupakan sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa kasih sayang orang tua, kita tidak akan hidup dan menjadi besar. Orang tua dengan sekuat tenaga menghidupi kita sampai dewasa. Di samping memiliki orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Membimbing kita dari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa. Guru mendidik anak bangsa menjadi insan yang cemerlang, berwibawa, dan mampu berkarya. Subbab yang pertama yaitu memahami adab terhadap orang tua. Dalil nakli perintah menghormati orang tua, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Adab terhadap orang tua. Ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa mempedulikan apa balasan yang akan diterimanya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anak sakit, maka ibu yang paling susah, sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Lalu, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Berikut prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, tunduk dan patuh. Tetapi apabila orang tua memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, kita wajib tidak mentaati keduanya. Dan penolakan itu harus dengan cara halus agar tidak menyakiti keduanya. Yang kedua, dilarang berkata kasar, membentak, misalnya berkata hus atau ah, dan kata-kata sejenisnya termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga, berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua kita merawat kita pada saat kita masih kecil. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua, selama tidak bertentangan dengan kewajiban Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua, karena termasuk dosa besar. Yang keenam, bersikap santun. Berjalanlah di belakang orang tua kecuali dalam hal tertentu dan dengarkanlah pembicaraannya. Yang ketujuh, senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan perjuangannya. Yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Yang keempat, memohon ampun kepada mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima, melaksanakan wasiat-wasiatnya. Dan yang terakhir, melunasi tanggungan atau hutang-hutang jika punya hutang. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua, dan murka Allah ada di dalam murka kedua orang tua. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Yang kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Selanjutnya yaitu memahami adab terhadap guru. Dalil nakli menghormati guru. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak-hak orang yang berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Adab terhadap guru. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja,
tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan. Sebab-sebab kita wajib menghormati guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua bagi kita. Yang ketiga, guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, dari belum bisa menjadi bisa. Yang keempat, tanpa guru hidup kita akan buta. Berikut yang termasuk tata cara menghargai dan menghormati guru. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, husnuzan pada apapun yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun dan tidak berjalan di depan guru. Yang kelima, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru. Yang kedelapan, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Yang kesepuluh, tidak melupakan jasa-jasa guru. Dan yang terakhir, sabar terhadap guru. Keutamaan berbakti kepada guru. Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Kita akan menang bila kita mentaati perintahnya. Memang usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Namun, akhlak dan penghormatan siswa kepada guru merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan. Ulama mengatakan, kesuksesan siswa 70% karena akhlaknya dan 30% karena ilmunya. Apabila berbakti kepada guru, akan diperoleh keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang yang hebat dan bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berkah ilmunya, rezekinya dan hidupnya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan memahami dan menghayati keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru, maka akan tercipta kehidupan mulia dan melahirkan karakter positif terhadap sesama. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.